Ziko Leonard Jagardo bersama sejumlah kuasa hukumnya mendatangi Kementerian Sekretaris Negara Jakarta Pusat pada Selasa 7 Februari hari ini. Kedatangan Ziko untuk menempuh upaya administrasi lewat bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait adanya dugaan kasus pengubahan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Ziko mengatakan tujuannya bersurat ke Presiden Jokowi agar Jokowi mengeluarkan persetujuan kepada Jaksa Agung untuk memerintahkan kepada Polri melakukan tindakan kepolisian kepada 9 hakim MK. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Reza Den yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Baik, Firda, selamat sore Tribuners sekalian. Benar bahwa ini Selasa 7 Februari 2023, pelapor 9 Hakim Mahkamah Konstitusi ke Polda Metro Jaya, yakni Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak, mendatangi Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta Pusat bersama sejumlah kuasa hukumnya. Dan kedatangan Ziko itu memang benar untuk bersurat melakukan tindakan administratif lebih tepatnya bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait karena memang pemeriksaan dari kepolisian terhadap 9 hakim MK ini perlu persetujuan dari Jaksa Agung, dan persetujuan Jaksa Agung itu diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi upaya ini ditempuh Ziko agar 9 hakim MK ini diperiksa untuk jalur pidananya terkait kasus dugaan pengubahan keputusan, yang mana di situ peristiwanya yakni ketika mantan hakim MK Aswanto itu diganti oleh Guntur Hamzah. Nah, menurut kuasa hukum Ziko, Victor Santoso Tandiasa, upaya ini dilakukan karena memang Presiden Joko Widodo punya wewenang langsung agar Jaksa Agung memberikan perintah agar Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada Jaksa Agung, kemudian perintah pemeriksaan diberikan Jaksa Agung pada kepolisian untuk hakim MK diperiksa oleh kepolisian. Dan Ziko sendiri saat ditemui oleh media yang berada di sekitaran kawasan Sernek, ini tidak ingin pergantian hakim MK yang Aswanto ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum. Dia hanya ingin bahwa pengubahan keputusan yang tadinya frasanya yakni dengan demikian berubah menjadi ke depan menjadikan MK ini lembaga negara yang dipertanyakan kredibilitasnya, dan juga mengingat sebentar lagi yakni tahun 2024 merupakan tahun pemilu dan MK memegang peranan penting sebagai lembaga hukum yang menyidangkan sengketa-sengketa pemilu. Jadi dengan adanya kasus ini, dugaan kasus ini, diharapkan 9 hakim MK ini bisa memberikan keterangan kepada publik terkait dugaan pengubahan keputusan dalam hal peristiwa pergantian hakim MK dari Aswanto ke Guntur Hamzah. Dan Ziko juga mengatakan karena di MK sendiri sudah dibentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, dia juga nanti akan diperiksa oleh MKMK terkait dugaan kasus ini. Namun belum dijelaskan secara detail apa saja yang akan dibicarakan oleh Ziko dan juga MKMK pada pemeriksaan hari Kamis nanti. Ziko juga menegaskan sudah menyerahkan sejumlah barang bukti baik itu kepada kepolisian, kepada MKMK dan juga kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait upaya tempuh administratif ini. Dan diharapkan juga oleh Ziko dengan adanya upaya administrasi ini, semua lembaga negara bekerja berdasarkan hukum yang berlaku, yakni undang-undang dan aturan-aturan hukum turunannya. Demikian tidak yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Reza Deni dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak dan juga Victor Santoso Tandiasa selaku koordinator dari Ziko Leonard. Berikut liputan ke Anda. Intinya adalah saya tidak bisa menerima penggantian hakim konstitusi secara sepihak oleh DPR dengan cara yang tidak berdasar hukum. Makanya saya memperkarakan ini ke MK. Ternyata di MK sendiri ada oknum yang mengubah
putusan itu, di mana MK menyatakan penggantian Aswanto bertentangan dengan hukum. Tapi kan kalau diubah, akibatnya jadi penggantian Aswanto nggak apa-apa, tapi kedepannya nggak boleh. Karena itu saya sih memperkarakan hal ini kembali, karena saya tidak bisa menerima cara-cara yang bertentangan dengan hukum tapi dilakukan oleh DPR sebagai pengganti Aswanto dan Presiden sebagai pihak yang mengesahkan. Kegiatan hari ini yang dilakukan untuk pelaporan terkait hakim konstitusi seperti apa? Ya, hari ini kita ke Sesnek, tujuannya untuk memasukkan surat kepada Presiden. Dan tujuan memasukkan surat ke Presiden itu adalah untuk meminta agar Presiden melakukan tindakan administratif, yaitu mengeluarkan persetujuan kepada Jaksa Agung untuk memerintahkan kepada kepolisian melakukan tindakan kepolisian terhadap 9 hakim MK. Karena memang di pasal 6 Undang-Undang MK, itu hakim MK hanya bisa dilakukan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung dan berdasarkan persetujuan Presiden. Jadi tanpa adanya persetujuan Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.